warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mitra radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali di program Jombang Interaktif hari ini di edisi hari Senin ya, 16 Juni 2025. Dan hari Senin siang biasanya kita akan ketemu dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang untuk ngobrolin tentang segala hal yang berkenaan dengan penyakit-penyakit yang perlu untuk kita waspadai, dan juga layanan-layanan di RSUD Jombang. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, sehat lahir, batin, jiwa, raga, dan dompetnya juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Jangan bilang sakit semua, enggak, semuanya sehat ya. Oke, hari ini di edisi hari Senin, sekali lagi 16 Juni 2025, saya berkesempatan untuk berbincang dengan Dr. Hardini Indarwati MHkes, yang tentu saja dokter senior di RSUD Jombang. Nanti akan saya ajak untuk ngobrol tentang penyakit HIV. Kayaknya udah makanan sehari-hari bagi Dr. Hardini ya, tentang salah satu penyakit ini. Apa dan bagaimana, lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada salah satu di antara kerabat kita yang menderita penyakit HIV ini, lalu kemudian segala macamnya nanti akan kita obrolkan bersama. Dan sudah hadir bersama dengan saya Dr. Hardini Indarwati MHkes. Selamat siang. Assalamualaikum Dr. Hardini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu energik. Alhamdulillah. Boleh tahu di usia berapa, Dok? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Berapa? 65 tahun. Wow. 65. Luar biasa. Ini yang namanya dokter yang membuktikan bahwa ya penjaga kesehatan, ya kesehatan sendiri harus dijaga ya. Betul. Masih sehat, energik? Alhamdulillah. Baik. Dr. Hardini, hari ini kita ngobrolin tentang penyakit Human Immunodeficiency Virus. Ini bukannya HIV/AIDS itu? HIV. Ya, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Itu virusnya bagaimana? Termasuk retrovirus. Jadi golongan itu termasuk retrovirus. Di Human Immunodeficiency Virus, kenapa dikatakan immunodefisiensi? Karena apabila virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka virus ini akan merusak CD4. CD4 itu daya tahan tubuh seluler. Sehingga lama-lama daya tahan tubuhnya akan menurun. Merusak daya tahan tubuh seseorang, manusia. Iya. Khususnya pada CD4, kita katakan CD4, bagian dari imunologi seluler. Itu udah ada sejak lama? Sudah sejak di Indonesia dulu, sejak 87. Tahun 1987 yang pertama kali. 87. Ya. Oh, begitu. 87 berarti sebenarnya maksudnya nggak lama-lama amat kalau sama TBC kan. TBC lama TBC. Jauh sebelum itu gitu ya. Iya. Sejak 87 berarti ya. Tapi di dunia udah ditemukan sebelumnya. Sebelumnya sudah. Cuman kita di Indonesia. Di Bali itu yang pertama kali kita lihat. Dok, yang mungkin lebih banyak diketahui oleh masyarakat, penyakit HIV atau AIDS itu biasanya mesti dikaitkan dengan perilaku seksual. Apakah betul itu? Benar sih. Betul. Iya. Karena cara penularannya dari HIV itu yang jelas memang perilaku yang berisiko ya. Perilaku seksual maksudnya? Iya. Selain itu kan HIV itu ada di darah, ada di cairan vagina, cairan sperma, kemudian di ASI, air susu ibu. Gitu. Memang cara penularan, kalau dulu waktu saya masih awal-awal ada, kemudian pelatihan konselor di Jakarta itu, pertama katanya dia bilang bahwa penularannya paling banyak karena narkoba suntik yang rame-rame itu, jarumnya bergantian itu kelewat darah kan. Saya bilang enggak. Kalau mohon maaf Pak, kalau di daerah di tempat saya, karena saat itu kebanyakan penularannya itu dari perilaku seksual. Kalau di sini? Di mana? Di Jombang? Oke. Rata-rata pasien saya itu mungkin bisa brisek ya. Dia sebagai biro jasa, dia memang menjual jasa WPS. Prostitusi maksudnya? Iya, apakah WPS wanita pekerja seks itu apakah ini yang
langsung, secara langsung atau tidak langsung gitu. Artinya tidak langsung itu bisa dia mungkin jualan atau sebagai penjaga kafe dan sebagainya, kemudian booking, itu kan tidak langsung. Tidak langsung memang sebagai BPS, tetapi berdampak pada kalau seperti itu. Kemudian pelanggan. Itu rata-rata begitu? Ya, atau sesama jenis LSL. LSL itu? Laki suka laki. Oh gitu, homoseksual ya. Karena ya otomatis perilaku seksnya tidak sesuai dengan yang sudah diperuntukkan kan. Makanya kemudian dibilang menyimpang itu. Perilaku seksual yang menyimpang atau yang tidak aman atau yang beresiko begitu. Yang beresiko, kalau saya bilang yang beresiko. Perilaku seksual yang beresiko. Iya, saya bilang perilaku yang beresiko. Kenapa? Ini memang ada penyimpangan perilaku atau bagaimana? Menurut saya tidak semuanya karena penyimpangan perilaku, tapi mungkin karena medsos, dari lihat HP, kemudian dari hubungan sosial sok modern. Ya iyalah. Gimana sok modern? Sok modern itu katakanlah senang dugem dan sebagainya, kemudian minum dan yang terjadilah. Oke. Itu. Dok, katanya penyakit HIV/AIDS itu nggak bisa disembuhkan. Bisa dalam tanda kutip. Artinya demikian, bahwa pasien-pasien HIV ini supaya jelas ya antara HIV dan AIDS ya. HIV itu ada 4 stadium. Stadium 1 dan stadium 2 dikatakan bahwa HIV positif. Kalau stadium 3 dan 4 ini disebut dengan AIDS. Oh, sudah banyak IO-nya. Jadi penyebabnya sama. Terus itu kurun waktunya? Oh, lama Mbak Nina. Lama. Dari pertama kali misalnya seseorang melakukan hubungan perilaku seks yang berisiko misalnya. Oke. Terus tergantung paparannya virus ya. Itu. Untuk infeksi itu tergantung jumlah virus yang masuk. Kemudian tergantung imun dari seseorang. Nah, kalau dia frekuensinya sering berperilaku berisiko, kemudian dengan partner yang memang HIV positif belum diobati, di mana sumbernya kan sudah banyak ya kalau sudah lama itu. Lagi kalau sudah stadium 3, maka lebih cepat penularannya daripada yang masih stadium 1. Gitu. Kalau stadium 1 katakanlah masih viral load-nya masih sedikit, sehingga untuk masuk pada seseorang itu dalam jumlah kecil, sehingga untuk menyebabkan HIV klinis timbul itu lebih lama daripada yang punya sumber infeksi yang lebih banyak gitu. Jadi tidak bisa kita katakan oh ini kan sudah 5 tahun, oh ini 8 tahun. Kalau seseorang kan ada kira-kira itu berapa tahun, saya tidak bisa tahu ini berapa tahun. Karena saya tidak tahu dia itu berperilaku berisikonya itu frekuensinya sering atau kadang-kadang dengan siapa, itu kan saya tidak tahu. Sehingga pada pasien saya bilang, sudahlah Bu, saya tidak akan menanyakan dari mana asalnya. Kok bisa, yang penting buat saya kok bisa ini tertular. Kadang kan tanya biasanya keluarga, kok itu bisa? Dari mana ya Dok? Karena kadang-kadang anak saya itu pendiam loh, nggak ngapa-ngapain. Ibu yang namanya anak orang dewasa ya tidak sama seperti anak bayi. Kalau anak bayi setiap kali harus disusui, digendong, kalau ya sudah dewasa, masa kita ngikutin terus kemana dia pergi? Kan enggak. Betul. Sehingga saya bilang, saya enggak bisa. Yang tahu Masnya sama Yang Maha Kuasa. Kalau saya tidak butuh tahu, yang penting buat saya seorang dokter adalah ini loh, ada pasien terpapar HIV, apa yang harus ditindaklanjuti itu. Kalau untuk saya seperti itu, tidak terlalu kepo masalah gitu. Nantinya kalau sudah lama pasti dia
trust kepada kita, dia akan cerita-cerita sendiri. Sebenarnya masalahmu apa sih? Makanya saya bilang kalau ada pasien HIV pertama kali ketemu di VCT, saya bilang bahwa kamu keluarga saya yang baru. Bukan pasien saya yang baru, kamu keluarga saya yang baru. Karena dia setiap bulan kita akan ketemu dan sebagai keluarga baru saya. Oh, sampai segitunya ya, Dok? Iyalah, kita bekerja dengan hati, Mbak Hasian. Kalau orang pertama kali tervonis HIV, saya sudah bisa bayangkan, iya, ini adalah akhir daripada hidup saya gitu. Iya, ada yang seperti itu. Menangis pasti. Meskipun dia tahu sebelumnya bahwa kalau saya seperti ini nanti saya bisa terpapar HIV. Jadi sadar sebenarnya gitu. Sadar sebetulnya. Tahu kan, mereka sering buat lihat medsos, lihat Google, kan tahu bahwa penularannya lewat apa saja. Tapi kemudian ketika divonis itu, ya terkaget-kaget sih. Pasti kaget, pasti bingung. Iya, pasti kaget, pasti ternyata benar. Gimana ya saya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan keluarga saya kalau ketemu keluarga saya? Bagaimana saya kalau dia memang sudah punya pasangan hidup? Bagaimana saya harus mengatakan pada pasangannya? Harus. Karena ada notifikasi pasangan. Penularannya lewat hubungan seksual, sehingga jangan sampai istrinya itu juga terpapar tapi tidak diketahui. Itu yang namanya notifikasi pasangan. Sehingga pasangannya atau istrinya harus juga diperiksa rapid test untuk mengetahui apakah sudah terpapar atau belum. Gitu. Oke. Berarti memang ini juga berat, Dok ya? Iya, ya emang harus pakai prolog dulu, Mbak. Nggak bisa kita ngomong langsung. Berat, Dok. Suamimu tuh HIV, nggak bisa kayak gitu, harus kita prolog pelan-pelan gitu. Kalau memang pasien saya nggak bisa ngomong sama keluarganya, sama istrinya paling tidak. Kalau yang sudah beristri, tapi kalau yang belum beristri saya bilang kamu harus mengetahui siapa yang harus tahu. Kalau kamu sakit, siapa nanti yang ngambilkan obatmu. Jadi harus ada keluarga yang tahu. Terserah dia mau milih siapa. Ajak ke sini, ayo kita cerita bareng. Sehingga dia paham apa yang harus dilakukan dan dia tidak didiskriminasi di dalam keluarganya gitu. Berarti kan kalau ngomong tentang HIV tidak hanya ini berarti bukan hanya tentang penyakit saja, tapi ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan. Betul Mbak Ninda. Kalau kita ngomong HIV tidak sama dengan Bu, ini ternyata Ibu kena penyakit herpes misalnya. Herpes harus gini, sudah selesai. Iya. Tapi kalau HIV dia butuh dukungan psikososial, butuh dukungan untuk pengobatan, butuh dukungan juga untuk dia support terhadap keluarganya, nutrisinya bagaimana, apa yang harus diberikan pada anak ini. Itu loh, Mbak, seperti itu. Dokter Hardini mendampingi banyak pasien di RSUD Jombang. Seperti apa perkembangan pasien-pasien ini setelah divonis HIV? Bermacam-macam sih, Mbak. Ada juga yang bisa memang sedih, susah, memang iya. Tapi kita mencoba terus masuk support. Sudahlah kamu, masih ada kita di VCT yang ingin membantu kamu. Yang penting kamu terima status ini apa adanya. Kemudian kamu harus berobat, istighfar. Istighfar, minta ampun sama Yang Maha Kuasa. Barangkali di sini ada perilakumu yang memang tidak sesuai dengan tuntunannya. Nah, itu kamu minta ampun. Kalau memang Muslim, saya tanya, kamu Muslim? Kalau Muslim saya bilang, sholatlah. Apa yang harus kewajiban kita sebagai seorang Muslim, apa yang harus dilakukan, lakukanlah. Sholat, paling tidak dengan sholat itu akan sedikit banyak akan merubah kamu. Untuk disiplin. Kamu kalau sholat Allahu Akbar, berarti saya ketemu dengan Allah. Malu kan?
kalau berperilaku yang tidak sesuai dengan tuntunannya. Nah, saya lewat di situ. Itu menggunakan paradigma agama juga ya, Dok? Yoyolah. Luar biasa. Ya, kita sebagai ibu. Ini luar biasa juga, sekali. Tidak hanya sekedar sebagai dokter ya, tapi kita juga khawatirnya dia tidak ada support, jadi kita mensupport bahwa kamu lo keluarga saya di VCT, ini lo keluarga kamu semua care dengan kamu. Yang penting kamu terima status, semangat, minum obatnya tepat waktu. Katakanlah misalnya kendala biaya, boleh mau pindah ke puskesmas manapun yang dekat rumah kamu silakan. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mau, takut nanti keluarganya atau tetangganya tahu sama orang lain. Betul. Gitu itu kan memang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya ya, Dok ya. Benar, memang harus. Siapapun, baik nakes mulai dari yang pendaftaran sampai di atas. Terus gestur kita kalau melihat pasien VCT itu jangan yang menunjukkan hal-hal yang aneh gitu. Gitu ya? Ya, dia merasa toh sangat sensi. Tapi ketika masuk di ruangan panjenengan, apakah bukannya sudah tahu kalau itu ruangan VCT, Dok? Ya tahu VCT, tapi bukan untuk berarti hanya AIDS saja gitu. Hanya orang-orang HIV saja. Di situ bisa juga pasien-pasien yang bumil yang belum periksa awal itu harus periksa kan. Oh, baik. Rapid testnya harus periksa. Jadi yang ke VCT itu belum tentu ini adalah orang-orang penderita HIV. Bisa juga enggak. Karena kita SPO kita adalah setiap pasien yang mau dioperasi itu dikonsulkan ke VCT. Karena apa? Ya ini untuk safety pasien, safety dokter, safety semuanya. Gitu. Artinya dengan begini kan berarti memang negara menjamin kerahasiaan seseorang yang menderita HIV itu, dan itu adalah bagian dari proses penyembuhan, pemulihan begitu. Iya, tadi bilang Mbak Ninda kan tanya apakah tidak bisa disembuhkan. Artinya sembuh dalam tanda kutip, pemulihan atau apa ya istilahnya ya, Dok? Soalnya gini, gitu. Sementara ini obat yang diberikan itu bekerjanya hanya menghambat perkembangbiakan virus. Menghambat saja. Menghambat. Matiin enggak bisa. Membunuh enggak bisa. Enggak bisa. Itu seluruh dunia gitu. Iya. Oh, belum bisa ditemukan gitu. Belum bisa ditemukan. Kemudian apakah pasien ini semakin lama semakin, kan dengan dihambat itu semakin lama semakin sedikit kan jumlahnya. Iya. Bisa diketahui dengan pemeriksaan viral load, jumlah virusnya. Kapan diperiksa? 6 bulan setelah pengobatan ARV, konsumsi ARV yang tepat waktu. Ini kita tes viral loadnya gratis. Kemudian 6 bulan lagi jadi 1 tahun kan. 1 tahun setelah pengobatan ARV diperiksa lagi. Setelah itu tiap tahun kita evaluasi lagi untuk mengetahui bagaimana keberhasilan kita dalam melakukan pengobatan pada pasien HIV. Ya. Kalau jadi misalnya selalu dicek terus ya setiap tahun. Iya. Kalau masih tinggi, kita tanya kenapa? Cara minumnya yang salah, atau di situ minumnya tidak rutin, atau sering kali nggak minum, lolos follow up, atau aduh dok saya maaf ya saya banyak pekerjaan ini alasannya wis gak mau tahu. Sing penting alarmmu, kalau pekerjaanmu banyak mau kemana, misalnya dia sebagai seorang IO ya, bawa dong obatnya untuk 1 pada jam yang sudah ditentukan, langsung minum. Itu obatnya 1 aja atau berapa dalam 1 hari, Dok? Yang sekarang itu kebanyakan 1 saya ngasih. 1 hari dulu, 1 kali. Kalau dulu ada yang 2 jenis obat 2 kali, Duviral Neviral itu pagi 2 tablet, malam 2 tablet. Itu seumur hidup harus minum? Ya seumur hidup. Karena kalau dia tidak minum, katakanlah
dia tidak minum selama 1 bulan misalnya. Saya kan sudah masih sehat kan 1 bulan. Itu. Iya, merasa sudah sehat dihentikan atau jenuh minum obatnya. Tidak bisa, karena begitu virus itu masuk ke dalam tubuh dan terdeteksi dari darah bahwa rapid testnya reaktif, ini ada virus yang menyelinap di reservoir. Jadi dia sembunyi di reservoir, katakanlah di GI tract atau di saluran pencernaan, kemudian di otak. Nah, ini akan keluar karena aman, dia keluar, berkembang lagi. Wow. Iya, kalau tidak diminum akan berkembang lagi, banyak lagi. Biasanya lebih parah kalau sudah 6 bulan, ada yang sudah 6 bulan tidak minum, setahun tidak minum, akhirnya tahu-tahu parah lagi. Iya, bisa ke otak. Itu ada efek sampingnya nggak sih obat itu? Semua obat pasti kan ya. Pasti. Pasti efek ada. samping. Iya, cuman lebih banyak mana efek sampingnya dengan tidak minum obat. Oke. Iya, sehingga kita harus melihat kalau pasien ini sering minum, katakanlah TLD, saya minum TLD, setelah beberapa tahun ada nggak gejala, misalnya ada gejala apa kan kita harus melihat klinisnya ya. Setiap pasien ke sana kita lihat, sepintas tidak ditanya tapi sepintas kita tahu gimana Pak, sehat nggak, dengan cara ngomong gitu dan lihat orangnya, gesturnya, kita bisa melihat orang ini sehat apa enggak. Kalau misalnya ada gangguan enggak dengan kencingnya, ada gangguan enggak kalau misalnya pipisnya kuning enggak. Nah, itu kalau seperti itu kita harus memeriksakan renal function test. Jadi pemeriksaan fungsi ginjal. Itu berarti misalnya nih kalau sudah terpapar HIV begitu, adakah kemungkinan muncul penyakit-penyakit yang lain? Kalau tidak diminum. Kalau tidak diminum. ARV-nya, iya. Penyakit yang lain lebih beresiko untuk muncul. Beresiko lebih banyak muncul. IO-nya artinya infeksi oportunis atau infeksi penyerta. Oh, oke. Pasien itu bisa diketahui. Kita klinisnya kok gini ya, kok enggak enak ya pasien ini. Kandidiasis uris, banyak putih-putih di bukan sariawan biasa ya, tapi di lidah itu putih semua itu. Kita sebut dengan kandidiasis uris atau jamur di mulut. Kok seperti ini? Sering panas enggak? Iya, saya mudah capek, sering panas, atau diare, batuk-batuk. Nah, ini salah satu IO, infeksi penyerta karena turunnya daya tahan tubuh. Karena begitu daya tahan tubuh turun, maka semua mikroorganisme, apakah itu parasit, apakah itu virus lain seperti varicella, herpes zoster, kemudian TBC yang paling sering adalah kandidiasis uris sama TB, itu yang paling sering. Kalau sudah ketemu TB, HIV positif dan stadium 3 dia. Oh, ngeri. HIV stadium 3 sama TB. Iya. Berarti TB dengan AIDS ya. Yang sangat itu kolaborasi yang tidak menyenangkan. Minum obatnya benar, karena dia harus minum obatnya TB itu tergantung kondisinya. Kadang dokternya ngasih yang 6 bulan, tapi kalau MDR sampai 1 tahun minum obat. Kondisinya bagaimana? Saya pun untuk menambahkan ARV-nya melihat kondisi pasien. Kalau misalnya selama 2 minggu minum obat TB itu dia sehat-sehat saja, baru saya nambah ARV. Tapi kalau kondisinya masih lemes, saya tunggu sampai selesai obat TB paru yang intensif itu selesai. Jadi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, baru saya tambahkan ARV. Tapi sebelumnya ditambah dengan untuk mengatasi IO-nya pakai cotrimoxazole. Dok, apakah ada contoh pasien yang setelah dinyatakan positif HIV, tetapi kemudian setelah itu berjuang, berupaya untuk bisa menjalani hidup sehat dan long life-nya apa nih sampai lama sekali? Bener. Gitu sampai sekarang bahkan mungkin ada pasien saya ada yang 12 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu semakin sehat. Semakin sehat. Iya, dia sehat asalkan minumnya tepat waktu itu.
minum ARV-nya tepat waktu, tidak berperilaku berisiko, kemudian harus semangat. Saya bilang Nggak ARV stres. itu jangan. Nggak boleh ARV stres. itu bukan obat. Kalau saya bilang obat, ya memang ini obat ya sebetulnya untuk HIV. Iya. Tetapi saya menyampaikan, vitaminmu sudah diminum enggak? Karena apa? Vitamin. Ini yang membuat iya. Baik. Kalau saya bilang obat, berarti saya sakit, tertanam sakit ya. Iya, Saya bilang iya, vitaminmu iya, sudah iya. diminum belum? Ayo minum lo yo, tepat waktu lo yo, jangan sampai lupa, kondisimu udah bagus. Ayo kita harus berkarya, berjuang. Kamu harus sehat, harus berkarya. Bagaimana kau bisa ikut-ikut membangun Indonesia itu supaya Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun kategori ODA. Iya. Dia berkarya. Dia sebagai apapun. Dia bisa punya catering. Dia bisa sebagai IO. Dia bisa bekerja dimanapun. Ini fakta ya. Fakta. Di mana-mana ada. Gitu itu berarti yang jenengan temui ya dok ya di RSUD itu berarti keluarganya mendukung. Harus. Dari fakta-fakta itu memang keluarganya mendukung begitu. Ya, ada juga yang keluarganya nggak tahu. Tapi saya bilang keluarganya nggak tahu. awal itu ada yang dia disisihkan dengan keluarganya. Begitu ketemu dia dikucilkan dari keluarganya, dari keluarganya. Saya bilang, kamu tetap semangat, kamu harus baik, kamu harus sembuh. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kamu harus semangat. Ayo sama-sama saya, tak dampingi kamu. Kan sampai sekarang, iya kadang-kadang ya, aku kalau ingat tuh nangis lenda-lenda ya kayak sama emaknya. Gitu ya dok ya. Iya, wong namanya ibunya orang HIV segitu. 299 yang on AR di RSUD. 299 yang on ART yang mendapatkan terapi ARV di rumah sakit. Kalau di puskesmas kan beda lagi, saya enggak tahu. Tentu di puskesmas juga banyak ya? Atau ya memang lebih banyak di rumah sakit sih. Di RSUD. Tapi kan tersebar di seluruh puskesmas toh. Itu ada. Nah, totalitas semua ada di Dinas Kesehatan. Secara kumulatif berapanya itu Dinas Kesehatan yang tahu. Dokter Hardini setiap hari atau setiap bulan mendampingi itu berarti mereka punya jadwal datang ke penjenengan ke VCT itu? Ada. Setiap hari begitu? Iya, Senin sampai Jumat. Setiap hari pasti ada yang konsultasi, ngambil obat gitu? Ada. Ini pun Mbak ya tadi baru selesai. Belum lagi yang LFU. Kenapa sih kamu kok sering nggak minum obat? Saya sering pergi. Masalahnya apa? Kalau masalahnya di pembayaran, karena di rumah sakit tetap untuk ke VCT itu karcisnya kan harus bayar 65.000. Kalau di puskesmas kan lebih murah. Cuman mereka bukannya melihat nyaman tidak nyamannya. Bukannya gratis? Enggak. Obat-obatannya gratis. Obat-obatannya gratis. Tapi BPJS enggak mau sih. Untuk karcisnya biar ditanggung sama pasien. Begitu. Untuk viral load-nya gratis, obatnya gratis, ARV-nya gratis. Pemeriksaan viral load juga gratis, cuman bayar karcis doang dia masuk. Gak apa-apa sih orang. Ya 65.000 bayar obatnya 1,5 juta. Itu nah. Obatnya jangan dikira itu gratis, itu mahal itu. Mahal bener. Mahal itu dan itu seumur hidup itu udah luar biasa anugerah itu. Makanya kita dampingi itu harus benar-benar saya tekan kepada teman-teman. Kamu kalau mengerjakan pasien, ngobati itu harus dengan hati. Ngobati apapun, karena kita sebagai sebagai pelayan di bidang jasa pelayanan kesehatan. Itu jelas melayani orang-orang yang menderita, orang-orang yang banyak pertanyaan-pertanyaan di seluruh kepalanya. Makanya kamu harus benar-benar melayani dengan hati. Pakai komunikasi yang efektif, komunikasi yang magic word, jangan sampai menunjukkan katakanlah greeting itu perlu, ya mendoakan cepat sembuh ya, sehat-sehat selalu ya, meskipun kayak gitu. Nah, meskipun sudah lama tetap saya, jangan lupa ya Pak,
minum obatnya tepat waktu, kontrol ya tanggal sekian, kan ada kartu kontrolnya. Yeah. Di rumah sakit setiap pasien mengambil obat, setelah itu saya suruh absen di depan, absen di depan saya di admin di situ. Untuk apa? Setiap bulannya kita masukkan, ini dimasukkan di buku. Jadi Pak, nama pasien, tanggal berapa, bulan apa, Januari sampai Desember, nanti kira-kira kosongnya di mana? Kan tahu setiap pasien nanti. Iya. Kok ini lama yo? Aku kok gak ketemu pasien ini, kemana? Oh, sekaligus bagi bagian kontrol ya? Iya, sebagai kontrol. Juga kadang kalau dia tidak datang itu alasannya hilang. Apanya hilang? Kartu kontrolnya. Loh, kok bisa kartu kontrol hilang lah? Apa mbok gowo ngalor ngidul kayak KTP ae. Saya gitu. Tetap sih. Ultinya mesti nyolot. Supaya enggak tahu kamu bawa atau tidak bawa, itu di Jiha ketemu. Kalau kamu enggak kontrol, saya punya bukunya. Wis. Sekarang kamu harus kontrol rutin masalahmu apa. Ayo kita komunikasi supaya yang penting kamu minum obatnya teratur, kamu bisa sehat. Tidak sakit-sakitan, kamu bisa bekerja untuk keluargamu, tidak menularkan pada orang lain. Kan dia punya hak untuk hidup seperti orang biasa. Betul. Ya menikah, ya punya anak, ya bisa hidup seperti orang lain. Gitu tuh, ada yang bisa menikah juga? Menikah. Oh, kalau menikah berarti dengan Oda juga atau gimana? Enggak selalu. Enggak selalu. Wih, luar biasa. Ada pasien saya ibu-ibu yang tertular dari suaminya, akhirnya suaminya meninggal, dia jadi janda, menikah dok dengan orang yang tidak Oda. HIV, tidak Oda. Iya, tak suruh setiap mau menikah, datang dong ke visiti, ajak dong ke visiti. Aku pingin cerita, aku pingin ngomong-ngomong, ngobrol, saya bilang gitu. Ya sekalian untuk konseling. Kamu jangan nutupi ya. Kalau kamu memang HIV positif, jangan ditutupi. Jadi menikah itu harus jujur. Jangan ada yang ditutupi, dibohongin jangan ada. Ayo kita komunikasi. Betul. Terus gimana? Ya kita siap menampung semua curhatan, tangisan. Ya kita siap. Memang ada. Saya enggak tahu. Sudah. Dia hamil. Tapi ini sudah baik. Ini pasien saya sudah lama. Bukan karena pasien saya bilang baik. Memang hasil viral load-nya ini sudah non reaktif. Cuman untuk pasien yang non detected maksud saya, virusnya sangat sedikit sekali sehingga tidak bisa dilacak oleh pemeriksaan viral load. Akhirnya bunyinya non detected. Kapan saya bisa? Nah sekarang buktinya Anda hamil, nggak masalah. Yang penting nanti ibunya tes. Kemarin tes itu masih non reaktif. Kapan terakhir? Mohon maaf ya. Kapan terakhir berhubungan? Kan saya harus ngitung window periodnya. Iya. Oh kira-kira 1 minggu yang lalu. Dah gini aja. Setelah ini harus pakai kondom terus. Kemudian 3 bulan lagi nanti periksa. Atau kalau keburu ini sudah trimester ketiga, 2 bulan lagi nanti kita lihat tes lagi ya, sehingga betul-betul kita untuk melakukan pencegahan supaya bayi yang dikandungnya tidak terpapar gitu. Tapi bisa ya Oda, ibu dengan Oda melahirkan bayi yang tidak Oda? Bisa banyak. Luar biasa. Dengan catatan yaitu tadi harus dikawal. Iya, benar-benar dikawal ya. Betul, dikawal. Makanya saya bilang calon suami istri atau suami istri yang dengan Oda itu pasti awal itu konseling terus supaya anak yang dilahirkan itu non reaktif, tidak menjadi beban gitu. Kasihan kalau anak-anak itu suruh minum terus. Yang menjadi pemikiran saya nanti kalau anak ini sudah ngerti, ya masih kecil diminumin diem aja. Kalau sudah ngerti SD, SMP itu sekarang sudah paham. Kenapa kok saya harus minum obat terus? Iya dek, kamu soalnya kamu kena penyakit virus. Saya tidak boleh ngomong dulu kalau HIV karena dia belum siap untuk
dia tahu bahwa dia HIV. Nanti kalau setelah paham, katakanlah SMP sudah kelas 3 gitu, sudah paham dan tanya terus, baru dia saya kasih penjelasan. Supaya apa? Supaya tidak dendam dengan orang tuanya. Iya, saya bisa membayangkan. Nah itu yang bikin, makanya jadi orang tua itu harus benar-benar harus hati-hati betul, supaya jangan sampai kalau terjadi sampai anaknya HIV positif terus gimana. Karena ada bapak ibunya akhirnya sudah meninggal, anak ini dititipkan ke tantenya, jadi adik ibunya. Kemudian setelah tahu kok kecil, kok batuk-batuk, ternyata pneumonia. Setelah pneumonia akhirnya dites HIV positif. Nah, yang awalnya sayang akhirnya kan agak menjauh. Nah, orang tua ini yang harus kita support, kita jelaskan pelan-pelan bahwa tidak, HIV itu tidak menular dengan hubungan sosial. Nah ini jadi yang makan perlu dipahami sama-sama. juga. Iya, makan sama-sama, kita mau belanja bareng, terus makan jadi satu kamar mandi, satu WC, satu, tidak akan menular. Bahkan minum sama-sama kalau dia tidak TB tidak akan bisa menular. Gitu. Jadi yang menularkan itu bukan hubungan sosial tapi hubungan seksual. Betul. Karena masih ada diskriminasi. Pernah di mana kan saya lupa. Di sekolah si anak ini sampai dijauhi oleh anak-anak yang lain, tidak boleh sekolah di situ. Nah ini siapa yang salah? Jadi saya bilang koordinasi sama Dinkes karena saya tidak punya wilayah. Dinkes, Mbak tolong ini puskesmas tolong membina di desa ini. Karena anak ini dikucilkan dan tidak boleh sekolah di situ. Kan nggak paham. Bahaya banget kalau nggak paham, kasihan anak ini. Itu harus dipahamkan. Nah ini pemahaman masyarakat itu tidak semuanya aware. Banyak yang HIV, gitu. Padahal saya makan sama-sama mereka enggak apa-apa. Juga seperti itu. Ayo, itu loh, ada makanan tuh loh. Makan bareng yuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh kadang-kadang teman-teman juga bawa, ada yang ulang tahun gitu. Loh apa iki kok nggak ngene? Mas ini ulang tahun Bu. Ayo makan sama-sama. Ya udah makan sama-sama. Sekali lagi tidak ada masalah untuk berhubungan sosial dengan Oda. Kalaupun misalnya tahu ya jangan digembar-gemborkan gitu ya. Iya pernah dia seorang bengkel. Dia punya bengkel. Sampai bengkelnya itu tidak ada yang ke situ loh. Ya Allah. Ya kan kasihan canda mangane wong. Apa salahnya dia? Kalau memang bengkelnya bagus sudah segitu aja. Terus orang jualan, akhirnya tidak ada di move HIV. Terus tidak ada orang yang beli di situ. Lah apa hubungannya HIV dengan orang jualan? Kalau memang masakannya enak, ya tetap beli aja. Tidak akan menular lewat jualannya. Itulah yang benar-benar perlu ditekankan pemahaman masyarakat supaya orang yang menderita HIV itu juga aware, tidak takut diskriminasi, tidak takut keluarganya stigmatisasi. Seperti itu, kasihan loh. Kalau ya terlepas dari apapun yang namanya manusia tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah yang sempurna. Ini hanya berbicara tentang kemanusiaan. Ya betul Dok. Makanya saya sudah bilang siapa yang salah? Semuanya salah. Semua salah. Gak ada yang ya sudah kita adanya seperti ini, gimana yang harus kita lakukan supaya dia sehat, dia bisa produktif. Itu aja kalau saya. Tidak mikir banyak-banyak ya. Iya Dok, baik. 299 berarti 300. Iya. 299 keluarga yang setiap hari panjenengan dampingi ini dalam 1 bulan. Dalam itu 1 bulan 299 ya. Semoga senantiasa diberikan kekuatan terus
Dokter Hardini nih yang semoga juga tetap kuat, Dok. Amin. Alhamdulillah, doa dari teman-teman. Dampingi teman-teman saudara-saudara kita yang sangat luar biasa itu. Ya, haruslah. Karena nyawanya ada di situ gitu. Nyawanya ada di support. Di vitaminnya itu loh, harus diminum rutin supaya sama bisa support kanan kiri orang-orang sekitar. Itu kalau nggak ada itu udah habis. Biarkan dia bekerja, toh tidak menular. Ini yang harus dihapus juga ya, stigmatisasi dan ini. Diskriminasi dan stigmatisasi. Apakah itu ya memang kadang-kadang kalau di swasta gitu kan, terus akhirnya karena item-item akhirnya sampai dikeluarkan dari itu karena kondisinya lama tidak masuk, ya wajar lah kalau swasta. Tapi misalnya ada PNS seperti ini, ya sudah tidak apa-apa. Dia jauh-jauh lama loh untuk menjadi PNS, ya sudah, yang penting dia berkualitas ada di bidang pekerjaannya itu aja. Baik, Dok, terakhir apakah ada pesan pasti closing statement untuk tema kita hari ini, silakan. Terima kasih Mbak Ninda. Saya hanya berharap yang pertama untuk anak-anak muda-muda untuk tetap taat pada agama masing-masing, tidak agama apapun lah yang mengajarkan kebaikan. Jangan berperilaku berisiko supaya tidak terpapar HIV, karena HIV itu banyak. Ayolah kita bersama-sama nanti mencapai Indonesia Emas yang zero new infection, tidak ada infeksi penyakit HIV yang baru. Tidak ada kematian oleh karena HIV, tidak ada stigmatisasi dan diskriminasi. Itu kita harus kerja bareng. Semangat bareng, support sama-sama. Itu aja. Terima kasih Dr. Hardini Indarwati MHKes. Terima kasih Dokter Senior di RSUD Jombang sudah berbagi banyak cerita yang menarik dan inspiratif. Tidak inspiratif sih, bukan inspiratif, tapi mengingatkan kita soal sisi kemanusiaan ketika berhadapan dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang berstatus ODA, begitu ya, Dok. Matur nuwun, Dok, sehat selalu untuk panjenengan. Amin. Matur nuwun doanya. Sama-sama. Mbak Nida juga situ. Siap, selalu. Dr. Hardini. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, saya baru saja berdialog interaktif ngobrol dengan Dr. Hardini Indarwati MHKes dan sudah ada banyak sisi yang disampaikan oleh Dr. Hardini berkenaan dengan ODA, berkenaan dengan virus HIV. Insya Allah semuanya sudah disampaikan dan semoga ini mengingatkan kita semuanya saja warga masyarakat Kabupaten Jombang, baik yang sehat maupun juga yang barangkali sekarang ini yang mendengarkan Radio Suara Jombang FM adalah salah satu keluarga yang sedang menjalani proses pengobatan karena teridentifikasi HIV, begitu ya. Senantiasa sehat dan kuat untuk panjenengan. Saya Nida Ahmad mohon pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Radio Suara Jombang. Since Chinks died, I don't even trust the po-po. Watch Blueface, got it in the chokehold. I be that new mace, I kill him with the slow flow. Like I ain't got the recipe. Watch her loving basketball, Sanaa next to me. Ooh, and the model next to me. You call her Santiago, I call her Stephanie. Puff told me get that money, French. Stay close, watch my moves, make 100 quick. 10 off so rock, black, rolly rock, red beam on the op, sauce down to the socks. They got everything to say, but they broke though. I told M.A. gon' call her hoes though. I'ma hit it from the back, you lick the throat though. I drink so rock, I don't sniff the cocoa. They still talking about the Jimmy beat. Like I ain't just have a 5 milli week. Monte